Oke, berikut ini adalah tampilan pertama kali saat kita diminta untuk men-setting mata uang. Setelah itu, mata uang dan informasi perusahaan. Setelah itu kita diminta untuk men-setting ini ya, akun-akun dan daftar lain, terus pelanggan pemasok, persediaan, aktiva tetap, dan sampai yang terakhir. Nah, tadi kita sudah melihat di bagian sini bahwa mata uang yang mesti kita inputkan adalah ada rupiah dan Singapura dolar. Rate-nya 9.500. Maka kita mengisikan di sini, kita klik tambah. Kemudian kita klik IDR, kita ketik IDR. Kemudian nilai tukarnya kita mau buat untuk defaultnya 1 rupiah sama dengan 1 rupiah dengan nama Indonesia. Kemudian simbolnya IDR. Lalu kita klik saja OK. Nah, di sini ada peringatan konfirmasi yang menyatakan bahwa apakah mau menggunakan ini sebagai mata uang default. Kenapa dia muncul? Karena kita tulisnya adalah 1 ya. Jadi kita klik OK. Jadi default mata uang kita adalah mata uang rupiah. Kemudian yang selanjutnya kita boleh klik yang di paling akhir ini, kemudian tekan enter. Kita mau tambah yang SGD atau Singapura dolar. Nilai tukarnya 1 SGD adalah 9.500 rupiah atau 9.500 IDR. Kita ketik di sini Singapura. Kemudian di sini kita tulis SGD. Lalu kita klik lagi lanjut. Di bagian bawah ya, kita klik lanjut. Kemudian informasi perusahaan. Nah, informasi perusahaan kita bisa melihat dari data perusahaan yang sudah tersedia di sini ya. Jadi kita ketikkan saja sesuai nama yang sudah ada di situ. Kita ketik PT Mandiri Furniture. Terus udah gitu, alamatnya kita sesuaikan juga, Jalan Margonda Raya, nomor 113. Nah, untuk nilai buku, tutup bukunya, di sini ada terlihat ya nilai tutup bukunya, cut-off-nya 31 Maret 2016, tahun fiskal 2016 juga. Jadi kita ikuti juga itu, kita ketik di sini. Karena ini saya membuat di tahun 2021, jadi lebih cepat kita menggunakan ketik saja. Seperti ini. Jangan lupa tahun fiskalnya harus diganti, dan dia hanya 2 digit, jadi kita ketiknya 16. Kalau enggak, nanti ngaco jadinya ya. Ini default period, nggak masalah, sesuaikan dengan saat ini. Mata uang defaultnya IDR ya. Kita klik lanjut. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi nomor seri faktur, kita sesuaikan dengan informasi yang sudah disediakan. Terus udah gitu NPWP-nya 647676418. Dan pengukuhan PKP-nya juga kita inputkan sesuai data atau informasi yang sudah disediakan, dan tanggal pengukuhannya pun kita sesuaikan tahun 2000. Oke. Kode cabangnya adalah 03 kali, jenis usahanya adalah perdagangan, dan KLU SPT-nya 51900, dan kita kemudian klik lagi lanjut. Kalau misalnya teman-teman nggak sengaja tiba-tiba langsung klik akhir, maka kita tinggal klik kembali saja, kembali sampai ke posisi kita di tempat ini. Nah, tadi kita udah selesai mengisi mata uang dan informasi perusahaan, sekarang kita berada di data-data akun ini dan daftar lain ya. Oke, di sini ada akun yang sudah disediakan. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan ini semua karena kita sudah punya list daftar akun yang kita sudah download ya dari soal yang sudah diberikan seperti ini. Nah, ini yang akan kita masukkan nanti, ini nama-nama akunnya dan tipe akunnya juga sudah diisi, demikian juga dengan mata uang dan semuanya. Jadi kita akan mengimpor ini ke Accurate. Tapi karena di sini sudah ada nama-namanya, jadi kita harus mendelete ini ya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita klik hapus, kemudian OK. Bisa juga dengan klik hapus di sebelah atas ini, kemudian klik OK, dan klik OK. Atau biasanya saya akan lebih cepat menggunakan Ctrl Delete. Kemudian Enter. Ctrl Delete, Enter. Dan
semuanya kita hapus kecuali 2 akun yang tidak kita hapus, yaitu yang di caps lock ini, opening, balance equity, dan retain earning. Sedangkan yang lainnya kita hapus. Karena kita akan mengimpor data yang sudah ada, karena perusahaan ini memang sudah dibentuk dari tahun 2000 ya. Ini jangan lupa di bagian bawah, ekuitas saldo awal kita pilih opening, balance equity. Dan retain akun laba ditahan tentu saja retain earnings-nya. Ini saya perbesar lagi. Oke, ketika kita sudah input ini, ekuitas saldo awal dengan opening, balance equity, dan akun laba ditahan ke retain earning, kita akan mengklik mengimpor di sini. Klik di sini untuk impor dari berkas, kita klik yang sebelah kanan ini yang berwarna biru. Kemudian kita pilih filenya dari yang tombol ini nih ya, folder. Kemudian kita cari filenya, kita taruh di mana, dan saya taruhnya di desktop di Accurate. Ini belum muncul karena files of type-nya mesti diubah dulu menjadi Excel. Nah, setelah itu kita pilih file yang mau diimpor. Saya ini daftar akun, saya open. Kemudian tidak muncul apa-apa, kita harus klik ambil data dulu supaya datanya dapat terimpor ke komputer kita ya. Nah, ada di bawah, bisa dilihat di sini, ada di bawah. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita hapus judulnya supaya tidak ikut terimpor. Jadi kita klik kanan di baris judul ini, dan kita klik hapus. Yes. Setelah dihapus, kita harus melakukan mapping. Ini bisa didekatkan, kita boleh mapping dari bagian semuanya. Mulai dari nomor akun, maka kita harus cari nomor akun dengan nomor akun, lalu nama akun dengan nama akun, kemudian tipe akun dengan tipe akun. Setelah itu dia akan ada beberapa yang akan muncul seperti ini. Kita harus cocokkan, misalnya kas dan bank dengan kas dan bank, semuanya dimasukkan. Ini akun-akun yang ada di bawah ini ya, kita harus masukkan, sesuaikan antara data yang ada di Accurate dengan data yang kita impor. Jadi kita mau nyambungin nih ceritanya. Nyambungin kabel-kabel antara yang ada di Accurate yang sudah disediakan oleh Accurate dengan yang kita sediakan. Total tipe akun ada 16 yang disediakan oleh Accurate. Oke, kita input semuanya satu-satu sampai selesai. Ini seharusnya tidak ada yang spesial sulit ya, karena ini sebenarnya namanya sama, akun hutang dengan akun hutang, hutang lancar dengan hutang lancar lainnya, kemudian hutang jangka panjang dengan hutang jangka panjang. Kemudian pendapatan dengan pendapatan. Di scroll terus ke bawah ya, karena ini cukup panjang. HPP dengan HPP. Beban dengan beban. Ya, beban dengan beban. Kemudian beban lain-lain dengan beban lain-lain. Kemudian pendapatan lain-lain dengan pendapatan lain-lain. Ya, setelah selesai kita klik OK. Pastikan semuanya sudah termapping. Mata uang, ada 2 mata uang yang harus kita masukkan. IDR dengan IDR tentu saja persamaannya si SGD dengan SGD. Klik OK. Kemudian untuk akun induknya, kita akan pilih dengan akun induk. Kemudian saldo awal dengan saldo awal. Nah, setelah ini semua selesai, maka kita boleh klik impor data. Oke, dan data yang kita impor ada 68 data terimpor dan 0 data gagal. Kita klik OK. Kemudian kita klik
lanjut, karena ini kita sudah mappingnya tadi ya sebelumnya, jadi kita klik lanjut saja. Nah, di sini akan diminta untuk akun default mata uang juga di mapping, di akun mata uang di mappingnya jangan salah, ini ada akun hutang, maka kita harus pilih hutang IDR, akun piutang dengan piutang IDR, kemudian pembayaran di muka, penjualan berarti uang muka penjualan IDR, kemudian ini adalah uang muka pembelian IDR, diskon penjualan itu masuk ke potongan penjualan, laba rugi terrealisir adalah selisih kurs, dan laba rugi tak terrealisir juga adalah selisih kurs ya. Oke. Kemudian setelah itu kita harus pilih lagi, di sini ada SGD. SGD-nya nggak sama, kita pilih uang muka penjualan dan uang muka pembelian. Setelah selesai, kita klik lanjut lagi. Nah, di sini kita harus memasukkan syarat pembayaran. Dari mana kita tahu? Kita harus lihat dari soalnya lagi yang diberikan, contoh kasus yang diberikan. Dari mana kita melihatnya? Kita harus membaca semua soalnya ini sampai selesai ya. Di bagian bawah ada tulisannya. Termin pembayaran adalah dengan COD dan net 30. Jadi tidak ada diskon, hanya ada COD dan net saja. Kita masuk lagi ke accurate. Diskon 0. Harga hari, kita tekan enter saja. Hari diskon 0, jatuh tempo 0, nama tidak perlu diisi, ditekan enter aja, dia akan otomatis tertulis COD. Kemudian diskon 0, hari 0, jatuh tempo tadi 30 hari. Kita tinggal tekan enter dan dia akan terbaca net 30. Oke, bagian syarat pembayaran sudah selesai. Kita akan menginput bagian pajak. Bagian pajaknya kita bisa lihat informasinya sama ada di bawah juga. Di sini tertulis semua transaksi penjualan pembelian dikenakan PPN 10%. Harga jual barang belum termasuk PPN, jadi kita input dulu PPN-nya. Tidak ada pajak lain di informasi tersebut, maka kita masukkan pajak di sini. Kita boleh menggunakan kode T, V, atau P, terserah ya, bebas. Saya menggunakan kode T, tax, namanya adalah PPN. Kemudian keterangannya adalah PPN 10%, nilainya adalah 10%, karena dari 10% ini udah ada di atasnya. Dan untuk pajak penjualannya, kita klik di sini yang kecil, kemudian di sini kita ketik PPN. Jadi kalau kita pajak penjualan berarti kita menggunakan pajak keluaran. Kita double klik di bagian pajak PPN keluaran ya. Kemudian ke pajak, dia di sini akan muncul nih akun pajak penjualannya, tulisannya PPN keluaran, dan di bagian sini terlihat kodenya ya. Nah, pajak pembelian kita ketik lagi di sini PPN. Kemudian di sini akan kita pilih pajak, masukkan, double klik saja supaya muncul. Nah, di sini muncul kodenya dan muncul nama akunnya. Dan selesai sampai sini kita klik lanjut. Nah, berikutnya adalah kita menginput bagian pelanggan dan pemasok. Untuk bagian ini kita akan lanjutkan besok ya. Jadi untuk saat ini cukup sekian. Boleh klik keluar. Boleh di backup, boleh disimpan backup supaya ada data GDB-nya, klik aja yes. Dan kemudian kita klik berkas, kemudian keluar. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa besok.